Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini minggu pertama di bulan Juni, saya berbicara tentang kasih Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan itu memang nyata. Kasih Tuhan yang pertama, kasih Tuhan yang secara umum yang diberikan kepada setiap manusia, yaitu kita ada matahari, ada bulan, ada panas, ada hujan, ada binatang, semua yang Dia ciptakan. Dia menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Tetapi ada kasih Tuhan yang khusus yang diberikan kepada saudara dan saya, kepada orang-orang yang khusus. Yaitu kasih Tuhan yang bagaimana? Yang pertama, kasih Tuhan yang Tuhan berikan berdasarkan teguran-teguran yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Maka dari itu relakan hatimu dan bertobatlah. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apabila Tuhan mengasihi kita karena kita melakukan kesalahan yang kita nggak sadarin atau kita sadarin, maka Tuhan tegur kita. Pertama-tama Tuhan tegur kita. Kalau Tuhan tegur dan tegur kita, kita nggak respon, maka Tuhan akan menghajar kita. Dan firman Tuhan juga katakan, pada saat Tuhan menegur kita, Tuhan sedang berdiri di depan kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Apabila kita respon, apabila kita saat Tuhan ketuk pintu hati kita, kita buka hati kita lebar-lebar, maka Tuhan akan masuk ke dalam kita. Dia masuk di dalam hati kita, Dia mulai menguasai pikiran kita, perasaan kita. Kalau Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, berdaulat atas kita, makan sehidangan dengan kita, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Dia sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Pertanyaannya, saat Tuhan tegur kita, saat Tuhan waktu itu berdiri di depan hati kita, mengetuk pintu hati kita, apakah kita meresponnya? Kalau kita merespon positif, kita bukakan hati kita, biarkan Tuhan masuk, maka apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan campur tangan dan turut bekerja. Karena apa? Karena Dia ada bersama dengan kita. Itu sebabnya apabila Tuhan campur tangan dan turut bekerja, semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Itulah kasih Tuhan yang nyata, yang melewati setiap teguran-teguran yang kita terima daripada Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan acap kali menegur saya dengan caranya, supaya saya tidak keluar daripada jalan kebenaran Tuhan. Dan saya bersyukur setiap kali Tuhan menegur saya respon secara positif. Saya mengucap syukur. Saya mau cerita Bapak Ibu saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu, 24 Mei saya ulang tahun. Namanya saya ulang tahun, maka anak saya buat WA dan keluarga kirimkan undangan-undangan lewat WA aja ke ulang tahun. Dan saya dalam itu mendekati ulang tahun, saya dapat beberapa respon bahwa mereka tidak bisa hadir di ulang tahun saya. Waktu mereka tidak bisa hadir, saya dapatkan itu terutama dari keluarga saya. Kenapa? Karena kesehatannya. Adik saya nomor 1 dari 8 bersaudara. Adik saya yang pertama, adik saya jadi anak nomor 2. Itu dia tidak berani naik pesawat sendiri sebab dia jantungnya punya sakit jantung. Adik saya yang ketiga sudah meninggal, maka diwakilkan oleh anaknya. Adik saya keempat, karena waktu dia operasi tulang ekor dan banyak makan obat, maka dia gampang sekali stres, dan jalannya pun dibantu dengan bukan tongkat sih, yang meja yang bisa untuk orang jalan. Jadi kesehatannya ada kesulitan. Adik saya yang kelima, dia ada di Australia.
Adik saya yang keenam, dia nggak capek, nggak kuat jalan jauh, kondisinya nggak nyaman, dan yang paling utama dia takut naik pesawat. Adik saya yang nomor 7, dia siap mau berangkat suami istri, tiket sudah dibeli, sudah di-issue. 2 minggu sebelum hari H, suaminya waktu mau kencing ke kamar mandi malam jatuh. Ternyata ada pendarahan di kepala atau di otak, di mana dibutuhkan harus 1 bulan istirahat. Karena suami mengalami masalah, istrinya tidak bisa berangkat. Adik saya yang ke-8, dia sedang sakit kanker. Dan waktu saya ulang tahun, kebetulan dia jadwal kemonya. Bapak, Ibu, Saudara, 8 bersaudara, saya sedih, betul saya sedih. Saya sedih, saudara-saudara saya yang saya sayang, saya kasihin, ternyata mereka tidak bisa hadir di ulang tahun saya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, saat saya sedih, Tuhan tegur saya. Apa yang Tuhan tegur saya? Kamu bukannya sedih. Melalui hal ini kamu harus mengucap syukur. Kenapa? Kamu anak yang pertama dan usiamu 75 tahun. Coba kamu lihat, kamu sehat. Semuanya sehat, kamu kuat, kamu bisa jalan jauh, kamu bisa lakukan apa-apa, bahkan kamu bisa khotbah. 1 hari bisa 4 kali, 5 kali, kamu tanpa capek, tanpa kehilangan kekuatan. Karena Tuhan yang berikan kekuatan, kamu sanggup khotbah minggu, baik 4 kali, 5 kali. Kamu punya kekuatan yang luar biasa. Kamu naik tangga, mau ke lantai 1, ke lantai 2, ke lantai 3. Bukan dengan lift, dengan kaki aja kamu sanggup. Jadi yang kamu tidak boleh bersedih, tetapi kamu mengucap syukur. Karena apa? Karena kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah perlindungan Tuhan ada di dalam hidupmu. Saya mengucap syukur Bapak, Ibu, Saudara. Ketika saya naikkan ucapan syukur itu, maka 1 hari H-2 kalau nggak salah, saya lagi ada di halaman, tiba-tiba bapak tukang sampah itu mendatangi saya. Dia katakan, "Ibu mau ulang tahun ya?" "Oh iya betul." "Boleh Bu kami hadir, saya kepengen ada di pesta orang tahunnya orang kaya." Menurut dia, "Saya pengen hadir, boleh Bu?" "Oh boleh." "Boleh nggak saya bawa anak saya bawa istri saya, keluarga saya?" "Boleh sekali Pak." Saya bilang, "Pasti boleh." Dia seperti anak kecil, dia bersorak-sorai. "Aduh, terima kasih Bu, terima kasih. Seumur hidupku aku nggak pernah berada di pestanya orang kaya. Pesta yang makanannya enak. Terima kasih." Dia bersorak-sorai, dia keluar ke halaman depan, dia cerita dengan tukang parkir. Maka tukang parkir pun mendatangi saya, dia katakan, "Bu, boleh nggak saya dan keluarga saya ikut pesta Ibu?" "Boleh sekali." Itu sebabnya tukang parkir pun bersuka cita. Dan tukang-tukang bangunan saya bilang, "Bu, 24 kami libur, kami nggak kerja, kami ke pesta Ibu, boleh nggak?" "Boleh." Ada tukang ledeng, ada tukang listrik, ada tukang batu, ada tukang kayu, semua tukang. Dengan sukacita saya katakan, "Kami pakai baju apa?" "Nggak usah, yang bersih aja. Ibu sediakan kamu di lantai 4. Dari sana di kebun kamu lihat tempat yang terbaik. Kamu boleh di situ menikmatinya." Bukan hanya itu, kamu bisa lihat Ibu dari balkon, dari atas itu kamu pun bisa lihat ke bawah, ke lantai 3. Mereka bersuka cita. Dan Tuhan katakan, di dalam firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus dia mengundang orang kaya, orang pejabat, orang besar, orang-orang hebat, ketika dia mengundang, orang itu bilang dengan macam-macam alasan dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Kamu pergi ke jalan, kamu undang pengemis, kamu undang orang-orang jahat, kamu undang orang-orang sederhana, orang-orang biasa, pemulung, siapapun kamu undang." Dan orang-orang itu datang dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hadiah ulang tahun yang terbesar yang Tuhan berikan kepada saya adalah saya di dalam kesedihan saya mengalami damai sejahtera, berpikir positif, dan Tuhan kirimkan membuat saya bersukacita adalah orang-orang sederhana yang mengucap syukur ketika dia boleh datang
ke dalam ulang tahun saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Apabila saudara ingin mendengar firman ini secara lengkap, maka saudara boleh nonton di dalam YouTube Gereja Ibu Pendeta Lydia Deviana atau Gereja Betani yang hari ini saya baru selesai khotbah tanggal 4 Juni. Yang mau menyaksikannya, maka bersama dengan saya katakan amin.